hidup bahagia itu seperti apa? Ada yang bilang hidup bahagia karena telah disayangi dan dicintai oleh keluarganya. Ada yang bilang hidup bahagia karena bisa memiliki apa saja yang diinginkan. Ada yang bilang hidup bahagia karena telah menemukan cinta sejatinya, telah dinikahi oleh pria idamannya, dan telah menikahi wanita pilihannya. Apakah kalian pernah merasakan disakiti oleh orang yang kalian cintai? Apakah kalian pernah merasakan dikhianati oleh orang yang kalian sangat percaya? Hai, jumpa lagi dengan saya seperti biasa di channel Sunny TV. Meskipun situasi kita berbeda, tapi saya pernah mengalami, saya pernah menyaksikan, saya pernah melihat, bahkan saya pernah merasakan masa yang begitu sulit. Kepedihan itu, kesakitan itu, dan yang paling menyakitkan ketika kabar buruk telah datang pada kita. Kabar duka, orang tua yang kita sayangi, orang tua yang kita cintai, yang melahirkan kita ke dunia ini, telah pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Tapi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hidup ada kalanya kita mengalami masa-masa sulit. Masa di mana banyak beban masalah yang tak kunjung usai. Dirimu tidak hanya membohongi orang lain dan juga keluargamu, tapi dirimu sedang menipu dirimu sendiri. Ingin marah, ingin menangis, ingin meluapkan tangismu, tapi malu, gengsi, karena dulu telah memaksakan kehendak, telah menantang orang tua habis-habisan. Ingin curhat, ingin berbagi cerita, tapi apa daya, semua sudah terjadi. Semua itu kehendak sendiri. Jadi kita merasa bersalah, yang ada hanya menyesal. Apa kalian pernah atau kamu bercerita mengenai kebahagiaan kamu, yaitu bahagia berpura-pura? Kamu berkata bahwa saya bahagia, sangat bahagia, tapi wajahmu kusam, matamu sembab, karena di siang hari kamu lelah memikirkan dirimu sendiri. Kamu lelah memikirkan nasibmu. Dan di malam hari, kamu terus dan terus menangisi keadaan yang kamu alami. Ingin melihat untuk yang terakhir kalinya. Tapi, apa daya, kita tidak dapat melakukan itu. Pernahkah kalian mati-matian mempertahankan atau memperjuangkan sesuatu atau seseorang sampai kalian menentang keluarga dan tidak pedulikan lagi orang tua? Dan di saat itulah kamu akan mengetahui siapa diri kamu sebenarnya. Ketika dirimu telah lelah, fisik, mental, segala yang kamu inginkan menjadi terhenti, dan apa yang kamu kerjakan menjadi tidak berarti apa-apa. Terkadang manusia membutuhkan masa sulit, karena dengan masa sulit itu adalah proses menuju bahagia, proses menuju kesuksesan. Semua itu manusia akan alami, hanya berbeda waktu dan situasi saja. Menyita waktu, hidup berantakan, dan dunia seakan tidak ada artinya lagi. Tapi bagaimana dengan saya? Masa sulit itu, kesedihan itu, dan amarah itu. Oh Tuhan, saya tidak dapat berkata-kata lagi. Saya harus bagaimana? Pergi atau bertahan? Jangankan untuk memiliki sedikit kekuatan, apalagi keberanian. Untuk melangkah selangkah saja saya tidak mampu. Ingin pergi, tapi perasaan takut terus menghantui diriku. Membayangkan kalau saja sesuatu terjadi pada keluarga saya, pada orang tua saya, anak saya, saudara saya. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Andai saja kesulitan ini ada jeda untuk sedikit bisa bernapas, mungkin saja ada sedikit ruang yang bisa merasakan bagaimana nikmatnya hidup. Tapi mau bagaimana lagi?
Tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang bisa didapatkan. Yang ada hanya ribuan tanya dan ribuan harap. Bertanya, kapan semua ini berakhir? Dan berharap, aku ingin mati saja. Jadi saya harus bagaimana? Haruskah saya mati konyol, menyisakan luka, menyisakan pilu di hati mereka? Bagaimana dengan mereka yang menyayangiku? Mereka yang masih membutuhkanku? Haruskah mereka menyisakan luka yang begitu dalam? Adakah di antara kalian yang pernah mengalami, pernah merasakan, pernah menyaksikan kejadian tersebut? Ingin hidup tenang, damai, bahagia, ataupun sebaliknya, ingin hidup susah, ingin menderita. Semua itu tergantung dari pilihan kita. Apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan, semua itu tergantung dari pilihan kamu. Semua bisa kita perhitungkan, semua bisa kita pikirkan sebelum mengambil tindakan dan melangkah lebih jauh lagi. Sebaiknya pikirkan matang-matang, sebaiknya pikirkan dalam-dalam sebelum bertindak. Karena ingatlah bahwa hidup ini bukan untuk sementara. Perjalanan masih sangat panjang. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan bertahan hidup di dunia ini. Hidup ini bukan permainan, tapi hidup bisa mempermainkan dirimu. Jika masih ada orang tua, maka dengarkan mereka. Berikan baktimu pada mereka. Yakinlah bahwa doa mereka, restu mereka adalah ridho Sang Ilahi. Jangan biarkan mereka menjadi sia-sia karena tindakan kamu, karena ulah kamu, karena sesuatu yang kamu pertahankan. Tapi berikanlah baktimu kepada mereka. Uang bisa dicari, tapi berbakti tidak akan datang di lain waktu. Kalau orang tua sudah tidak ada, yang ada hanyalah menyesal. Tapi bagaimana dengan saya, dengan dia yang telah terlanjur salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan? Masih ada waktu dan tidak ada kata terlambat. Bangkitlah mulai dari sekarang. Lagi-lagi ada yang bertanya, bagaimana jika kehidupan itu sangat tragis? Ada ketakutan, ada ancaman di dalamnya. Kuatkan hatimu, yakinlah bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dari kekuatan lainnya. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan selain dirinya. Ingat bahwa kamu masih punya impian yang harus kamu wujudkan. Jangan biarkan dirimu terbelenggu dengan penderitaan, menyatu dengan kesulitan. Jangan pasrah dan jangan biarkan itu semua terjadi pada dirimu. Jangan peduli apa kata orang. Jangan peduli dengan mereka yang akan menertawakanmu. Peduli amat. Kamu hidup bahagia, kamu yang akan alami. Kamu menderita selamanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya benalu dalam hidupmu. Maka lakukan yang terbaik untuk dirimu, untuk kebahagiaanmu, dan demi masa depan. Motivasi adalah cara terbaik untuk menghadapi hambatan dalam hidup. Sebab akan ada fase dalam kehidupan kita di mana kita akan menemukan titik terjebak dan tidak bisa menghindari situasi yang tidak mengenakan. Dengan motivasi membuat diri kita menjadi kuat mental, sehingga ketika ada masalah datang, kita bisa mengatasinya dengan tenang. Dan yang terpenting adalah kamu, aku, dan kalian semua berhak bahagia. Tidak perlu peduli dengan apa kata mereka. Peduli amat. Sekali lagi, peduli amat. Tinggalkan dia yang telah membuatmu terluka, membuatmu tersiksa. Obati lukamu dengan orang-orang yang menyayangi. Ada banyak sekali manusia yang mencintaimu. Jangan fokus pada mereka yang tidak menyukaimu. Sekarang saya sadar bahwa satu keputusan yang kita buat bisa membentuk satu masa depan dalam kehidupan kita.